Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan interpretasi koefisien regresi model terestimasi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penyajian data gitu ya, dimana kemudian datanya sudah sampai ke uji hampir semua uji gitu ya. Maka pada kesempatan ini, Maka pada kesempatan ini pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kemudian menginterpretasi gitu ya. Jadi kalau ada di modul nanti bisa dicek di kurang lebih di halaman 81 ya. Itu ada beberapa yang jenengan harus baca semua. Pertama, perlu diperhatikan bahwa dalam interpretasi itu yang menginterpretasi itu kan yang diperhatikan adalah bentuk atau pola hubungannya. Bentuk atau pola hubungannya antar variabel dependen dengan variabel dependen. Bentuk atau pola hubungan variabel independen yang berbeda itu, maka interpretasinya pun juga akan berbeda gitu. Dan perlu diingat pula bahwa yang diinterpretasi itu sebetulnya cukup pada variabel yang signifikan. Jadi ada beberapa model nanti yang kita akan coba sajikan. Yang pertama itu model linear atau yang sering diistilahkan dengan lin-lin. Yang kedua adalah model log-log atau logaritma. Terus yang ketiga adalah model lin-log. Linear, logaritma, dan sebaliknya adalah logaritma dan linear gitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan di persamaan sebelumnya gitu ya, ini kan ada persamaan. Kalau kita perhatikan di sini ini kan mix sebetulnya. Ada log dan ini log. Sementara ini gitu ya, ini berarti karena di sini log, maka di sini disebut log-lin. Ini pun juga log-lin. Cuman dari ini semua mana yang kemudian signifikan kan begitu. Dari ini semua yang signifikan yaitu adalah log M1 atau ln N1 dan kemudian ada P dan presnya gitu ya. Ini yang perlu jenengan pahami. Bahwa sementara yang R ini sebetulnya tidak perlu pada dasarnya tidak perlu diinterpretasi. Tidak perlu karena memang tidak signifikan. Kalaupun jenengan mau menginterpretasi ya sah saja dalam tatanan hanya sebatas ingin tahu gitu ya. Hanya sebatas membaca data saja. Jadi kalau memperhatikan ini sebetulnya ini sini ada log-log gitu ya. Terus bagaimana kalau yang lin-lin itu? Saya berangkat dari lin-lin dulu, saya coba regres dulu ya. Saya coba regres dari awal saja. Biar tidak salah paham. Katakanlah di sini saya punya GDP gitu ya. Saya buat model lin-lin aja deh. GDP sama dengan M. Karena ini tidak diapa-apain, maksudnya sesuai dengan aslinya, variabel sesuai dengan aslinya, tidak dilakukan transfer gitu ya, transformasi data, maka ini disebut dengan lin-lin gitu ya. Ini disebut dengan lin-lin. Di sini linear, di sini linear. Linear itu artinya apa? Dalam interpretasi gitu ya. Maka kemudian gitu ya, ini tanpa transform ya. Maka dalam interpretasi gitu ya, yang dilihat adalah nilai koefisiennya. Yang pertama yang perlu dipastikan bahwa di sini harus signifikan. Katakanlah saya mau saya pindahkan ke Word aja ya, biar bisa dibesarin. Katakanlah gini, saya hapus saja. Di sini ada GDP dan di sini ada M1. Sementara yang lain kan tidak signifikan karena di sini lebih besar daripada 0,05 kan begitu toh? Saya hapus saja.
Maka kalau melihat ini, sebetulnya ini yang bisa kita interpretasi. Oke, katakanlah kemudian M1 ini juta atau miliar gitu ya, uang beredar ya, katakanlah miliar gitu ya. Maka kita bisa menginterpretasi sesuai dengan satuannya. Sesuai dengan satuannya itu, katakanlah GDP adalah juta gitu ya, juta dan M1 juta gitu ya. Maka ketika ada kenaikan gitu ya, pada M1 1 juta, maka GDP akan naik sebesar 8,52477,8 juta. Kalau satuannya juta. Kalau miliar, kalau M1 naik 1 juta, 1 miliar, maka GDP akan naik sebesar 8,52477,8 miliar. Sebaliknya, kalau kemudian M1-nya itu turun sebesar 1 miliar, maka GDP akan turun sebesar 8,52477,8 miliar. Jadi, yang perlu diperhatikan di sini bahwa apabila tandanya positif, di sini tandanya positif ya. Kalau tidak, kalau negatif itu sudah ada kayak gini. Sudah ada tandanya sendiri. Dan artinya kalau tidak ada tanda negatif, berarti di sini mengasumsikan bahwa itu positif. Jadi seperti itu cara membacanya nanti. Jadi dibacanya jika gitu ya, jika di sini naik 1%, 1 juta, 1 miliar gitu ya, maka GDP akan naik sebesar ini, 8,52477 miliar. Dengan asumsi 1 ya. Terus kalau M1 naik 2 miliar, maka kemudian GDP akan naik 8,52477 kalikan 2. Atau kurang lebih 17 gitu ya. 17, apa 17 berapa gitu ya. Berapa? Coba dikalikan aja nanti. Kurang lebih 17-an gitu ya. 17,48 gitu ya. 48 atau 45 nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana kalau yang ini? Yang price namanya atau suku bunga gitu ya. Oke. Kalau suku bunga naik, nggak bisa karena di sini tidak signifikan. Tetapi kalau kemudian di sini signifikan dengan asumsi signifikan, maka ini berlaku hal yang sama. Berlaku hal yang sama. Oke. Kalau yang price bagaimana? Oke, kalau price ini juga nggak bisa, nggak perlu diinterpretasi sebetulnya. Tetapi kalaupun mau interpretasi, ya bisa dikatakan jika price naik 1 gitu ya, maka GDP tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Begitu juga R. Dengan asumsi ini signifikan gitu ya, dengan asumsi ini signifikan, maka dapat juga kalau ini signifikan ketika price naik 1 juta gitu ya, price-nya ini naik 1 juta, 1%, maka gitu ya, GDP akan turun sebesar 187, miliar, karena ini satuannya miliar. Jadi kalau lin-lin itu pada dasarnya menyesuaikan satuannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke model log-log. Model log-log itu sebetulnya apa istilahnya, karena itu konsepnya adalah menggunakan elastisitas gitu ya, maka kemudian interpretasinya itu menggunakan persen. Oke, interpretasinya itu menggunakan persen. Maksudnya gini, katakanlah di sini, ini data yang lama saja ya, ini sebetulnya kan modelnya log-log, sini log, sini log, atau yang sering diistilahkan dengan ln gitu ya. Oke, maka kemudian ini interpretasinya menggunakan persen. Artinya apa? Kalau kemudian M1 gitu ya, naik 1% gitu ya, M itu naik 1%, maka GDP gitu ya, M1 naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 0,714%. Itu. Jadi kalau M1 naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 1%. Itu cara menginterpretasikannya. Begitu juga kalau GDP M1 naik turun 1%, maka GDP akan naik, kalau M1 naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 0,714%. Begitu juga kalau M1 turun sebesar 1%, maka GDP akan turun sebesar 0,714%.
Jadi seperti itu. Ini yang disebut dengan log-log gitu ya. Terus bagaimana kalau yang dengan logline? Nah, kalau dengan logline, oke, selebihnya nanti bisa dibaca di buku panduan gitu ya. Oke, kalau logline itu sebetulnya konsepnya itu seperti ini. Jadi yang log itu nanti gitu ya. Jadi di sini kalau dibaca, apabila bertanda positif parameter B dibaca bila X naik satu satuan data gitu ya, maka Y akan naik sebesar betanya dikalikan 100%. Maka kemudian sebaliknya gitu ya, kalau turun maka datanya Y akan turun sebesar 1%. Jadi kalau model logline itu dikalikan, koefisiennya dikalikan dengan 100. Katakanlah di sini, katakanlah ini ya, ini kan logline, ini logline. Maka kalau modelnya logline seperti ini gitu ya, kalau modelnya logline seperti ini, artinya interpretasinya jika price-nya gitu ya, price-nya itu naik, ini kebetulan persen ya, satuannya persen, maka GDP akan naik sebesar 0,001 kali 100%. Atau dengan bahasa lain adalah apa istilahnya, 0,1 GDP. Jadi coba nanti di apa istilahnya, dikalikan gitu ya, kalikan antara 0,001 dikali dengan 100, hasilnya berapa. Jadi kalau P gitu ya, kalau P naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 0,1 persen. 0,1%. Atau dengan bahasa lain, kalau ini kan kalau dikalikan gitu ya, saya kalikan gitu ya, ini kan kalau dikalikan itu kan 1 kali 100 gitu ya, jadinya kan 0,1. Oke, jadi ini yang perlu diingat, bahwa ketika log GDP naik, ketika P naik 1%, ya, ini naik 1%, maka ini kebetulan satuannya persen ya. Kalau satuannya juta ya juta gitu ya. Jika ini naik 1%, P naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 0,00 kali 100 atau sama dengan 0,1%. Itu untuk interpretasi logline. Terus bagaimana kalau linlog gitu ya? Linlog itu kalau yang logline itu dikalikan 100, sementara linlog itu dibagi dengan 100 gitu ya. Oke, kita buatkan karena kita belum punya yang linlog gitu ya. Katakanlah saya buat gitu sini ya. M1 saya ganti dengan log gitu aja ya. Oke. Saya ganti ini, saya copy dulu biar gampang. Oke. Katakanlah saya punya persamaan ini. Oke, di sini GDP-nya itu lin, ini log. Maka kemudian menginterpretasikannya, ini kan kebetulan signifikan lah. Maka menginterpretasikannya itu dibagi dengan 100. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca di sini. Apabila bertanda positif, parameter betanya, beta satunya koefisiennya ya dibaca bila X1 naik 1 satuan persen, maka Y juga akan naik sebesar beta 1 persatuannya. Beta koefisien dibagi 100 satuan datanya. Artinya gini, katakanlah ini miliar gitu ya. Ini tak satuannya tak ganti miliar aja, miliar. Oke. Biar clear. Oke, jika M1 naik 1%, maka GDP gitu ya. Cara bacanya, karena ini signifikan ya, maka jika M1 naik 1% gitu ya, maka jika M1 naik 1%,
gitu ya, maka GDP akan naik sebesar 28650 dibagi 100. Katakanlah gini, jika M1 naik 1%, maka GDP akan naik sebesar ya. Oke. Dibagi 100 atau 286 ke 5025 miliar. Jadi satuannya di sini tetap miliar. Satuannya tetap miliar, sementara di sini persen. Oke, ini untuk yang lean log. Oke. Ini untuk yang lean log. Cara bacanya seperti ini. Kalau yang di atas, yang ini, sorry saya tambahkan ini aja sekalian. Kalau yang ini kan log lean, gitu ya. Kalau ini lean, maka jika GDP naik 1%, kalau ini kan bukan persen ya, tapi miliar, maka GDP akan naik sebesar ini, 0,8 miliar. Sebaliknya kalau turun gitu ya, ya dihitung sendiri nanti berapa. Kalau turun berarti ya minus sebaliknya. Sementara kalau yang di sini, oke, saya buatkan juga biar gampang. Nah, sementara di sini ya, katakanlah ini kan log, maka kalau pakai log ya, jika M1 naik 1%, maka GDP akan naik sebesar 0,71%. Ini kalau log. Sementara kalau di sini log lean gitu ya. Katakanlah ini P ya. Jika P ini kebetulan satuannya itu persen ya, P ini ya, naik 1%, maka GDP akan naik sebesar dikali dengan 100 sama dengan 0,1%. Jadi ini bedanya. Kalau ini dibagi, kalau lean log dibagi, sementara log lean dikalikan. Jadi itu cara menginterpretasi nantinya. Jadi itu yang jenengan harus pahami gitu ya. Kemudian perlu diingat juga gitu ya, bahwa ada interpretasi juga, bahwa dalam konstanta itu kan kadang-kadang perlu diinterpretasi, kadang-kadang juga tidak gitu, tergantung teorinya. Tetapi kalau melihat konsep ini sebetulnya juga nggak perlu juga gitu, kecuali teori produksi gitu ya. Ada yang ada teori biaya gitu ya, ada variable cost sama fixed cost gitu loh, itu bisa kemudian diinterpretasi. Katakanlah gini, kalau kemudian gitu ya, apa istilahnya, dengan asumsi memenuhi teori, secara teoritis memenuhi ya, untuk kemudian diinterpretasi, maka ada bedanya gitu ya, menginterpretasi konstanta pada lean dan lean log, serta log sama log lean gitu ya. Perlu diingat di sini gitu ya, interpretasinya itu apa istilahnya, kalau di lean gitu ya, itu dibaca sesuai dengan ada nilai koefisiennya. Artinya dengan asumsi gitu ya. Kalau seumpamanya ini lean ya, ini lean
ini lin atau ini sorry, ini ada lin, ada linlock gitu ya, boleh. Kalau yang model seperti ini gitu ya, kalau seumpamanya memenuhi syarat untuk secara teoritis untuk diinterpretasi gitu ya, maka ini dibaca apa adanya. Kalau ini dibaca apa adanya, artinya apa? Dengan asumsi M1, M dan R dan P gitu ya, itu apa istilahnya konstan atau tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan gitu ya, maka kemudian GDP gitu ya akan naik. GDP, nilai konstanta GDP-nya itu adalah minus 251 seumpamanya seperti itu. Ini kalau kalau lin modelnya variabelnya lin. Tetapi kalau variabelnya log, maka ini harus di anti-logkan. Di anti-logkan yang berapa gitu loh. Nanti silakan dicoba di anti-logkannya jadinya berapa. Silakan nanti dibaca di halaman berapa? Ini ada lin gitu ya. Ini oke. Oke, harus di anti-logkan. Kalau modelnya log gitu ya. Sehingga nanti bacanya itu akan berbeda gitu ya. Akan berbeda cara bacanya, apa istilahnya di anti-logkannya itu. Oke, jadi sekilas cara bacanya, bagaimana jenengan memahami apa istilahnya, setiap model itu cara interpretasinya beda-beda. Ada model lin yang dibaca sesuai dengan apa koefisien yang ada gitu ya, koefisien yang ada ini kalau dan sesuai dengan satuannya gitu ya. Sementara kalau log itu nanti menggunakan persen gitu ya. Kalau lin itu sesuai dengan kesatuan aslinya. Kalau kalau log itu persen, kalau log lin gitu ya, maka harus kemudian dikalikan dengan 100. Kalau lin log maka kemudian kalau lin log maka kemudian dibagi dengan 100 nilai koefisiennya. Oke ya. Oke, sementara pada interpretasi nilai konstanta, jika memungkinkan untuk kemudian diinterpretasi, jika modelnya adalah log atau log lin, maka kemudian harus di anti-logkan. Kalau kemudian lin atau lin log, maka cukup dibaca sesuai dengan nilai yang ada. Oke, saya kira itu untuk interpretasi ya. Semoga memahami. Silakan nanti kalau nggak paham dibaca yang sulit memahami sambil baca yang di modul gitu ya. Dan kemudian silakan cari literatur yang lain juga gitu ya. Nah, itu sekilas terkait dengan interpretasi gitu ya. Interpretasi baik itu konstanta maupun koefisien dari masing-masing model. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.